Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah untuk teman-teman semuanya. Saya Syafaat Baihaqi, terima kasih banyak kepada kalian yang selalu mengikuti perjalanan saya sampai saat ini. Para sahabat-sahabat saya yang selalu setia mengikuti di dalam suatu perjuangan saya. Saya Syafaat Baihaqi senantiasa di dalam ibadah saya selalu mendoakan kepada sahabat-sahabat saya, para subscriber saya, agar senantiasa Allah mengangkat segala kesulitan yang ada di dalam rumah tangga kalian. Semoga senantiasa Allah meluaskan rezeki kalian. Semoga senantiasa Allah kabulkan segala hajat kalian. Jadi begini teman-teman, pada saat hari ini saya sedang berada di rumah dukun santet, dukun pesugihan juga. Ini rumahnya, ya. Tetapi dia di belakang, kemungkinan besar dia nggak mendengar pembicaraan saya. Jadi saya ini sedang melakukan penyamaran, ya. Saya memakai seperti ini karena misi saya pada hari-hari ini selalu melakukan penyamaran untuk menggerebek dukun-dukun santet dan dukun pesugihan. Jadi saya sudah melakukan kontak, ya, sudah menelepon dia dan dia pun bersedia. Ketika saya bertemu, saya memakai nama biasa Udin, ya. Saya menelepon bahwa saya ini Udin, tujuan saya ada keperluan kepada mbah tersebut. Akan tetapi saya jelaskan keperluannya, saya itu mengatakan saya ingin melakukan pesugihan. Kemudian dukun tersebut, dukunnya ini namanya Mbah Purtoyo, ya. Jadi dukun tersebut itu memberikan syarat kepada saya, jika ingin datang ke sini harus membawa telur ayam 3 biji. Jadi telurnya sudah saya bawa, mana Bang Udin? Ya, jadi telurnya ini saya sudah bawa, ya, sesuai apa yang dia pinta, supaya enggak terjadi suatu kecurigaan terhadap dukun tersebut kepada saya. Jadi saya harus ikuti dulu, biarin saja, ya. Saya membawa telur 3, ya teman-temannya, ya, membawa telur 3 saya, agar senantiasa dia itu enggak curiga kepada saya, ya. Jadi dukun ini sudah lama membuka praktek, sudah banyak korban juga akibat santet dia. Jadi saya berusaha untuk menghentikan perbuatan dia. Ayo langsung kita ke sana. Misi. Silakan Mas. Misi Mbah. Sudah saya. Ya, Mbah. Tadi Mbah, saya yang menelepon Mbah Udin. Ini dengan Mbah Purtoyo. Gini Mbah Purtoyo ya, tadi sesuai apa yang saya katakan kepada Mbah, saya ingin melakukan pesugihan. Syarat yang Mbah minta itu sudah saya bawa. Telur ayam 3, 1 Mbah, ya 3 butir, 1, 2, 3 Mbah. Iya, bagus. Taruh mana Mbah? Sini saya. Jadi gini Mbah, sebelum saya meminta bantuan sama Mbah nih, tapi izinkan saya boleh memvideokan nggak Mbah? Ini hanya sebatas buat dokumentasi saya. Ya, jadi suatu saat kalau andai pun persyaratan-persyaratan yang Mbah berikan kepada saya lupa, saya bisa menonton video yang saya buat ini. Baik. Boleh ya Mbah? Baik. Berarti Mbah bersedia ya? Iya. Alhamdulillah. Jadi gini Mbah, sebelum saya meminta bantuan sama Mbah, saya ingin nanya dulu nih. Boleh toh Mbah, saya nanya dulu sama Mbah? Silakan. Boleh ya? Perkenalkan Mbah, saya Udin dari Jakarta. Tujuan saya ingin meminta bantuan sama Mbah pesugihan tadi. Iya. Ya, pesugihan Mbah. Bicarakan. Jadi selain pesugihan, Mbah Purtoyo itu
membuka jasa apa lagi, Mbah? bisa santet, Santet, Mbah. kekayaan, pelet, dan lain sebagainya. Oh, selain pesugihan, Mbah juga membuka jasa santet. Iya, Biasa jasa santet itu, Mbah, berapa memaharkan, Mbah? kalau sampai dia meninggal dunia, Mm-mm. 33 juta. Sampai tewas. Iya, saya minta angka ganjil pada dia. Mm-mm. Sama seperti apa yang saya minta pada Anda. Oh, begitu. Mbak, 3 butir. Iya, berarti 3 butir. Saya hanya diminta persyaratan telur saja atau bagaimana? Apa ada persyaratan lagi nanti, Mbah? Nanti kita lanjut ke Oh, sesuai begitu. persyaratan yang Anda mau. Mbah semenjak jadi dukun, ini rumah hasil dari dukun, Mbah? Iya, ini rumah kediaman saya. Ini rumah kediaman Mbah. Mbah sendiri tinggal sini? Iya, Oh, berarti kalau santet sampai mati itu 33 juta. 33 juta. Kalau santet ranjang, Setiap ranjang dia sampai matinya nanti 11 juta. oh 11 juta. Jadi kalau santet ranjang begini teman-teman. Arti santet ranjang itu dia akan mati, akan tetapi dia sakit dulu di kasur atau di ranjang. Perlahan-lahan. Berpuluh-puluh tahun dia sakit, itu tujuannya apa, Mbah? Tujuannya itu, ini saya bisa tahu seperti ini karena saya sempat baca dulu, Mbah. Iya, Jadi santet ranjang itu untuk sahabat semuanya. Jadi yang dikuras itu uang dari keluarganya. benar sekali. Supaya yang sakit itu diajak berobat ke sana, berobat ke sini, jadi uangnya dihabiskan. Takkan pernah sembuh. Artinya itu kering sampai akar ya, Mbah? Benar sekali. Oh, begitu. Berarti Mbah membuka jasa itu juga. Iya, banyak sekali. Sebelum Mbak, Anda kemari, ada seorang suami istri kemari. itu minta apa, Mbah? Dia minta kekayaan. Dia minta kekayaan sama Mbah. Iya, Oh, berarti ada 2 sepasang, iya, mudah-mudi. suami dan istri, Iya, datang ke sini meminta kekayaan. Kekayaan itu pesugihan. Mbah memberikan pesugihan apa, Mbah? persyaratannya hanya 33 juta. Uang di muka. Tapi nanti minta tumbal nggak itu, Mbah? Iya, saya minta tumbal. Seorang jabang bayi. Oh, nanti kalau andai kata saya melakukan ini pesugihan, apakah saya ada tumbalnya nanti atau bagaimana? Ada tumbal. Seorang jabang bayi. Oh, gitu, Mbah. Oke. Mbah berapa tahun nih sudah membuka praktik seperti ini, Mbah? Saya sudah 19 tahun. Sudah 19 tahun Mbah membuka praktik seperti ini. Mbah punya murid nggak? Ada Punya murid. banyak sekali murid saya. Dulu Mbah ini belajar di mana, Mbah? Di Goa Oh, di Goa. Ada guru itu, tapi udah meninggal atau masih ada? sudah tidak ada. Oh, sudah tidak ada. Berarti Mbah mempelajari ilmu hitam, ilmu-ilmu perdukunan santet itu di Goa tersebut. Ilmunya sudah saya bawa semua. Oh, berarti Mbah ini penerus. Iya, Selepas guru Mbah ini wafat, Mbah menjadi penerusnya. benar sekali. Dan sekarang Mbah mempunyai murid. Iya, Mempunyai murid ya, teman-teman. murid saya di penjuru. Itu apa, Mbah? Ini tadi orang minta kekayaan Ah, pada saya. boleh nggak saya ngeliat dulu, Mbah? Lihat, nggak boleh pegang. Enggak, saya nggak akan megang, Mbah. Jangan asal kau pegang. Enggak, Mbah. Saya nggak memegang. Makanya saya ngasih saya ingin tahu dulu, Mbak. Ini media-media buat Mbah santet. Iya, Begitu. itu Banyak yang ya. utama. Mana yang utama? Oh, keris ini, Mbah. Yang utama Ini yang utama buat menyantet orang. buat sampai menyatet mati. orang. Oke. Gimana Bapak Udin? Bapak Udin bersedia untuk menyantet? Pesugihan. Iya, bersedia. Ya, jadi gini, Mbah, kan sebelum saya melakukan pesugihan itu, jadi saya ingin nanya-nanya dulu sama Mbah ini, Silakan. ya. Berarti saya nanti ada mahar juga tuh, Ada 33 juta 33 juta. selepas saya ngasih telur tersebut. Benar sekali. Oke. Dan nanti akan ada tumbal juga. Iya. Gimana sih, Mbah? Kok nanti Tumbalnya bisa seekor kebawah atau 3 Tadi- ayam cemar. tadi Mbah Atau mengatakan seorang jabang bayi. cabang bayi. Jabang bayi itu dia sehari langsung mati. Tapi kalau andai pun ya, Mbah, ya,
nanti saya melakukan pesugihan ini, contoh ini Mbah ya. Karena kan saya di sini nanya-nanya dulu sama Mbah nih ya. Contoh jika saya melakukan pesugihan tersebut dan tumbal itu saya alihkan ke Mbah bagaimana? Maksud kamu apa seperti itu? Iya, maksudnya Mbah yang menjadi tumbal gitu. Kurang ajar. Bagaimana Mbah? Kenapa kamu ngomong seperti itu pada saya? Iya lantaran tadi Mbah mengatakan Mbah meminta uang sama saya 33 juta. Kemudian telur pula ya 3 butir untuk melakukan pesugihan. Dan di akhirnya itu akan terjadi tumbal. Nah, jadi tumbal tersebut nanti saya alihkan ke Mbah. Maksud kamu apa seperti itu? Biar Mbah mati gitu maksudnya. Kurang ajar sekali kamu bicara anak muda. Santai Mbah, santai. Kamu gak kenal saya. Santai Mbah, santai. Saya kan masih baik-baik bicara sama Mbah. Kenapa kamu bicara seperti itu? Ya kalau saya kan nggak mau menumbalkan orang. Lebih baik saya tumbalkan sampean aja, gimana? Siapa sampean sebenarnya? Nanti kekayaan itu bisa sampean rasakan oleh keluarga-keluarga sampean. Sampean ini punya keluarga apa enggak? Enggak. Punya. Oh punya. Gitu. Saya tidak di sini. Gimana kalau sampean aja yang jadi tumbal gimana, Mbah? Maksud kamu apa seperti itu? Ada saya. Kurang ajar sekali sampean. Begini, ya, oke lah. Sebenarnya saya ini menyamar datang ke sini. Tujuan saya menyamar itu karena sampean ini kan susah sekali ditemukan. Ya. Sampean ini susah sekali ditemukan. Apalagi yang mendatangi sampean itu orang yang memakai peci. Sampean itu selalu kabur. Benar sekali. Makanya saya datang ke sini. Saya tidak menerima orang seperti itu. Iya, tujuan saya datang ke sini satu, saya ingin kamu tewas. Apa yang kamu bicarakan? Seperti itu. Ya sekarang begini Mbah, kamu menyuruh saya melakukan pesugihan. Kamu ingin melakukan pesugihan kemarin kita bicarakan. Iya itu hanya manipulasi saya buat kamu. Supaya saya ini bisa masuk ke rumah ini. Sudah begini saja Mbak Purtoyo ya, nama saya bukan Udin. Nama saya Safaat Baihaqi. Oh, kamu ya. Sekarang yang saya minta sama kamu begini. Saya masih baik-baik bicara sama kamu. Datangnya saya ke sini, saya ingin mengorek kamu. Ternyata kamu ini seseorang dukun santet yang sudah lama saya cari. Bahkan kamu pernah menyantet pasien saya. Ya. Sekarang kamu mau bertobat atau tidak? Saya masih baik-baik bicara sama kamu di sini. Bicaraan kamu seolah-olah menantang saya. Jelas saya tantang. Tujuan saya datang ke sini supaya saya bisa masuk nih dengan pakaian saya seperti ini. Saya membawa syarat itu 3 telur butir. Buat apa? Saya buat syarat buat kamu. Mendingan saya goreng telur tersebut. Saya makan toh kenyang. Kurang aja sampai. Sampai mau bertobat nggak nih? Saya masih baik-baik bicara sama kamu nih ya. Tutup pintunya, jangan sampai dia kabur. Ya, tutup pintunya. Sampai mau bertobat atau enggak? Tidak akan saya bertobat. Saya masih baik-baik bicara. Intinya saya sudah masuk ke sini dan sudah bertemu dengan kamu. Kamu akan rasakan santet saya. Oh, kamu mau menyantet saya? Iya. Sehebat apa santet yang kamu miliki? Santet saya. Bangga kamu punya santet? Hah? Bangga kamu punya ilmu-ilmu yang sesat seperti itu? Bangga sekali. Kalau bangga, ya, orang yang bangga itu jika dia dekat kepada Tuhan, dekat kepada Allah. Selalu menjalankan perintahnya Allah, itu baru dia merasa bangga dirinya. Kamu ini punya santet kok bangga. Ilmu yang gak berguna kamu pelajari. Kamu akan merasakan sepertinya. Saya gak pernah takut santet. Keluarkan santet kamu. Ayo, keluarkan santet kamu yang paling tinggi. Saya gak pernah takut santet. Duduk aja duduk. Telur saya kamu nggak usah pakai buat santet. Itu telur mau saya goreng. Ya? Nggak usah. Nanti pecah telur itu. Biarin ini rumah saya. Ini kediaman saya.
Saya mau apakah? Kamu datang ke sini, datang buat keluar. Ya, Kamu akan saya persembahkan sama tujuan saya buat ngabisin kamu. pada raja saya dan jin saya. Ayo coba keluarkan santet kamu. Himra. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wala haula wala quwata illa billah. Ada yang menantang saya. Siapa? Ya, nama saya siapa? Kamu terima risiko. Cemara. Cemara. Nggak bisa kamu ini. Telur buat saya digoreng nih. Kamu malah ambil buat saya. Kurang ajar. Kamu membuat saya murka. Ayo sok keluarkan semua santet kamu. Bismillahirrahmanirrahim. La Ini dia manggil jinnya nih ya. Rantai babinya patah. Saya tak pernah mengusik Anda. Tapi saya mengusik kamu sekarang. Kenapa kamu? Ya, karena saya pengen kamu berhenti. Kalau saya kalah, Saya tanya sama kamu, saya ikut kemauan kamu. apa kamu ada manfaatnya menjadi dukun santet seperti ini? Ini rumah saya sangat besar. Sebaik-baiknya orang itu yang bermanfaat buat orang lain. Sebaik-baiknya manusia itu yang menjadikan suatu rahmat untuk orang lain. Bukan kamu seperti ini kamu. Belajar santet untuk menyakiti orang kamu itu. Ya, untuk dukun-dukun di sana ya. Berhenti kalian semua. Dukun-dukun santet kalian itu nggak ada gunanya kalian itu semua. Saya tak akan pernah menyerah pada Anda. Kamu sudah mengacau di kediaman saya. Saya habisi kamu di sini. Gak ada ampun lagi buat kamu di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita habisi dia teman-teman ya. Allah, kita tewaskan saja. Ini kita potong tangannya dengan cara gaib dua-duanya. Ya, Allah. Kalau kamu ingin sembuh tangan kamu, ya, kamu datang ke rumah saya dan kamu bertobat. Kamu masih ada kaki untuk berjalan, temui di rumah saya. Datangi rumah saya. Kalau kamu ingin sembuh, ya, dan kamu bertobat. Baik. Ya, ini pelajaran teman-teman ya. Jangan sekali-kali kita mendatangi tempat dukun santet, tempat pesugihan, ya, seperti ini. Jangan kita datangi. Apalagi kita meminta suatu bantuan kepada dukun santet dalam perkara dunia, meminta kekayaan. Nggak ada manusia yang bisa memberikan kekayaan. Hanya Allah yang maha kaya. Al-Ghaniyun wal Mughni.
Allah yang memberikan suatu kekayaan dan kemudahan. Mintalah sama Gusti Allah. Jangan sekali-kali kita melakukan perkara kemusyrikan yang menyekutukan Allah, jangan. Barang siapa yang mendatangi tempat dukun santet dan tempat pesugihan, sampai kapanpun Allah enggak akan redha di dalam kehidupannya. Tujuan kita hidup di bumi ini hanyalah untuk mencari redhonya Allah. Gapailah redhonya Allah, bukan datang ke tempat seperti ini. Ya, ini pelajaran. Pesan satu lagi, ya, mari sama-sama kita tingkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah. Ya, jalankan apa yang telah Allah perintahkan, terutama sholat 5 waktu. Jika ingin hidup berkah, rezeki lancar, perbaiki ibadah kita. Jika kita perbaiki ibadah kita, maka Allah akan perbaiki segala kehidupan kita. Karena di dalam ibadah mengandung satu unsur doa, permohonan. Ya, dari itu sujudlah kepada Allah. Jangan datangi tempat seperti ini. Dengar kamu ya, kalau kamu ingin sembuh tangan kamu, dua-duanya, datang ke rumah saya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.